Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kurma kuliah Ramadan Malhik 2 yang berbahagia, berjumpa lagi. Kali ini kita memasuki beberapa hari pada bulan Ramadan ini. Kita sudah melaksanakan puasa pada beberapa bulan Ramadan ini, beberapa hari di bulan Ramadan ini. Akan tetapi kita juga perlu merenungi, perlu meresapi apakah ibadah puasa yang sudah kita lakukan itu benar-benar sudah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak dan goal tujuan utama dari ibadah puasa adalah bertakwa. La'allakum tattaqun. Semoga kalian semua, agar kalian semua menjadi pribadi yang mempunyai ketakwaan, ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, momentum Ramadan ini juga perlu kita memperbaiki diri, yaitu dengan cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian yang lebih singkat, yaitu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat taubat itu adalah kita kembali ar-ruju' ilallahi ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, taubat yang mana ini adalah perintah dari agama Islam, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang mukmin, taubatlah kalian, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian itu menjadi orang-orang yang beruntung, agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Al-falah minallahi ta'ala, keberuntungan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ta'ala memiliki sifat yang pasti mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kekeliruan kita, mengampuni keburukan kita. Keburukan-keburukan yang kita lakukan bukan berarti keburukan yang besar, keburukan yang dosanya itu adalah besar, bahkan sampai keburukan yang sangat kecil pun kita diperintahkan untuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah maklum dan sudah kita ketahui semua bahwa pahala yang kita terima ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini akan dilipat gandakan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan semuanya dibelenggu. Sudah maklum sekali kepada kita semua. Yang paling penting bagi kita adalah untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat. Seolah-olah kita kalau mendengarkan kata taubat itu berarti sesuatu yang sangat misterius, sesuatu yang sangat menakutkan karena kita habis melakukan perbuatan yang sangat keji, hina, besar dosanya. Tidak hanya itu, kita melakukan hal yang sangat kecil pun kita diperintahkan untuk taubat. Kita jiwit, jewer teman pun kita diperintahkan untuk taubat. Makanya ayo bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti pintu taubat itu ditutup. Kapan pintu taubat itu ditutup? Yaitu tatkala ruh kita sudah nyampai di tenggorokan kita. Kita sudah telat masa taubat kita, sudah habis. Oleh karena itu, momentum Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Ada satu riwayat yang sangat menarik. Ini disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa dulu pada zaman Bani Israel ada seseorang yang membunuh 99 orang. Orang ini membunuh 99 korban. Kemudian orang itu sadar, ingin taubat, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas orang tersebut bertanya kepada masyarakat, saya ingin taubat, saya sudah membunuh 99 orang. Kemudian orang-orang di situ mengatakan, silahkan kamu pergi ke salah satu pendeta itu, ke rohib itu, tanya ke dia, karena dia punya ilmu agama.
Kemudian pemuda tersebut, orang itu pergi kepada pendeta itu, terus menceritakan bahwa dia telah membunuh 99 orang dan bertanya, wahai sang pendeta, apakah ada ampunan taubat bagi saya karena saya sudah membunuh 99 orang? Jawaban si pendeta itu mengagetkan. Tidak, kamu tidak akan diterima taubatnya, kamu tidak akan diampuni. Karena mendengar jawaban yang sangat mengecewakan, akhirnya laki-laki itu, pemuda itu membunuh lagi 1 orang dan genap menjadi 100 orang. Kemudian orang itu tersadar lagi dan ingin taubat. Kemudian mencari orang lagi, mencari referensi apakah ada orang yang bisa menolong saya, menolongku karena aku ingin bertobat. Kemudian si orang itu datang kepada suatu daerah, yang mana di daerah itu banyak orang-orang yang masyarakatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bertanya kepada orang-orang itu, wahai orang-orang, apakah ada di antara kalian yang bisa menerima atau bisa menjelaskan bagaimana caraku untuk bertobat? Kemudian orang-orang tersebut mengatakan, silahkan kamu pergi kepada orang alim itu, kepada sosok alim itu. Betul, setelah itu orang pemuda itu, sang pemuda itu kembali dan pergi kepada orang alim yang ditunjukkan. Lantas bertanya, wahai sang alim, wahai orang yang punya ilmu, wahai kiai, saya membunuh 100 orang. Apakah saya itu bisa diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sang alim itu mengatakan, iya, kamu bisa taubat dan kamu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosamu, diampuni oleh Allah dosa-dosamu. Terus aku harus bagaimana? Kamu harus ikut kepada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Pergi ke sana, tinggal di sana. Gak usah tinggal di daerahmu, jauh dari desa asalmu. Gak usah kamu pergi ke desa asalmu yang tadi. Sudah, kamu tinggal di sini bersama orang-orang yang mukmin, yang soleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, tatkala dia itu ada keinginan untuk taubat, ingin kembali ke desa tadi yang masyarakatnya itu beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dia itu dijemput arwahnya dan mau diambil ruhnya, nyawanya oleh malaikat. Akan tetapi di situ ada 2 malaikat, malaikatul rahmah sama malaikatul azab, yang mana keduanya itu berselisih. Keduanya itu saling berselisih. Kenapa berselisih? Karena ternyata malaikat yang ingin mencabut nyawa sang pemuda tadi mendapati bahwa pemuda tadi itu berada tepat di tengah-tengah daerah, yang mana daerah itu ketika ditimbang, tengah-tengahnya itu antara daerah menuju kebaikan dan daerah yang tadinya dari keburukan. Kemudian malaikatul rahmah sama malaikatul azab itu berselisih, bahwa malaikatul rahmah mengatakan sang pemuda ini harusnya diberi pahala dan pahalanya itu harus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni oleh Allah Ta'ala, karena sang pemuda ini ada keinginan untuk taubat, sudah ada keinginan untuk kembali kepada Gusti Allah. Kemudian malaikatul azab mengatakan tidak, sang pemuda ini tidak boleh diampuni oleh Allah karena dia belum melakukan kebaikan sama sekali. Dia hanya punya keinginan untuk tobat saja. Nah, kemudian debatlah itu kedua malaikat itu, antara malaikatul rahmah sama malaikatul azab, sampai akhirnya Allah Ta'ala mengutus malaikat lain yang menjelma menjadi manusia, kemudian mengatakan, wahai kalian berdua malaikat yang berselisih, coba kalian timbang, kalian ukur jarak antara si pemuda ini meninggalkan desanya yang tadi keburukan menuju desa yang kebaikan, yang mana masyarakatnya pada menuntut Islam itu lebih dekat mana. Ternyata ketika sudah diukur dan sudah ditimbang dengan pas bahwa jarak untuk menuju desa melakukan perbuatan baik, bertaubat, yang mana masyarakatnya pada beriman kepada Allah, itu lebih dekat. Walaupun si pemuda tadi itu belum melakukan perbuatan baik sama sekali, tapi ketika itu akhirnya Allah Ta'ala menerima taubatnya. Allah Ta'ala menjadikannya pemuda yang bertaubat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah cerita, dan masih banyak cerita-cerita lain yang menjelaskan bagaimana pentingnya kita untuk bisa senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai penutup, mari semua sahabat-sahabat kurma kuliah Ramadan Malhik 2, kita bisa berupaya terus mendekatkan diri kepada Allah untuk senantiasa bertaubat kembali kepada Allah, mengikhlaskan, memurnikan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu waliyut taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.